Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Makfira dengan nomor standbook A40121263. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus dan gangguan perkembangannya. Secara umum, anak berkebutuhan khusus atau yang disebut ABK adalah suatu kondisi di mana anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, yaitu mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik pada fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus Pasal 4 Anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi 12, diantaranya ialah 1. Tunanetra, 2. Tunarungu, 3. Tunawicara, 4. Tunagrahita, 5. Tunadaksa, 6. Tunalaras, 7. Berkesulitan belajar, 8. Lamban belajar, 9. Autis, 10. Memiliki gangguan motorik, 11 menjadi korban penyalahgunaan narkoba, 12 memiliki kelainan lain. Adapun bagian-bagian tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza, NIM A40121299. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus dan gangguan perkembangannya. Yang pertama, tunanetra. Tunanetra adalah gangguan yang dialami anak pada indera penglihatannya yang tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi kegiatan sehari-hari. Anak yang mengalami tunanetra memiliki karakteristik yaitu mata bergerak cepat dari sisi ke sisi tanpa tujuan. Mata tidak mengikuti wajah atau objek. Selalu menggosok mata terus-menerus. Mata tidak bereaksi terhadap cahaya terang yang dinyalakan dalam ruangan. Pupil mata tampak putih atau keruh. Mudah lelah setelah melihat sesuatu dari dekat. Sering tersandung karena kemampuan melihatnya tidak optimal. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu merupakan gangguan pada perkembangan anak, di mana anak mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Menurut Sutjihati tahun 2006, karakteristik anak yang mengalami tunarungu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, karakteristik fisik. Cara berjalannya kaku dan sedikit bungkuk, gerakan matanya cepat, agak beringas, gerakan tangan dan kakinya cepat atau lincah, pernafasannya pendek. 2. Karakteristik inteligensi. Inteligensi anak tunarungu di bawah anak normal disebabkan oleh kesulitan anak tunarungu dalam memahami bahasa karena terbatasnya pendengaran. Ketiga, karakteristik emosi. Emosi anak tunarungu selalu bergejolak, di satu pihak karena kemiskinan bahasanya, dan di lain pihak karena pengaruh-pengaruh dari luar. Anak tunarungu mampu melihat kejadian, akan tetapi tidak mampu untuk memahami dan mengikutinya, sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil, mudah curiga, dan kurang percaya diri. 4. Karakteristik sosial. Dalam pergaulan anak tunarungu cenderung memisahkan diri, terutama dengan anak normal. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan untuk melakukan komunikasi secara lisan. Dan yang terakhir, karakteristik bahasa. Anak tunarungu sangat terbatas dalam segi bahasa dan sulit dalam mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Ayu Landari dengan stambuk A40121307 kelas E. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan
tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus dan gangguan perkembangannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tunagrahita dan tunawicara. Yang pertama yaitu tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berbeda di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi setelah dilahirkan, sejak bayi berada di dalam kandungan atau sebelum proses persalinan. Nah, selanjutnya yaitu tunawicara. Tunawicara merupakan suatu kelainan baik dalam pengucapan, bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati Amtaris, Stambuk A4012131. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus dan gangguan perkembangannya. Saya akan menjelaskan tunadaksa dan tunalaras. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna dan daksa. Tuna yang berarti rusak atau cacat dan daksa yang berarti tubuh. Menurut Sudjihati Somantri, tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsi yang normal. Selanjutnya ialah tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternalnya. Selanjutnya yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar siswa. Sejumlah siswa mungkin dapat menempuh kegiatan belajar secara lancar dan berhasil tanpa mengalami kesulitan. Tetapi di sisi lain tidak sedikit pula siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Sanjay Pengeo dengan nomor stambuk A401211199. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus dan gangguan perkembangannya. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang autis atau autisme. Autis atau autisme merupakan salah satu gangguan perkembangan pada anak di mana terjadi permasalahan pada interaksi sosial, masalah komunikasi, dan bermain imajinatif, atau seolah-olah hidup memiliki dunia bermain sendiri yang muncul sejak anak berusia di bawah 3 tahun. Istilah autisme berasal dari bahasa Yunani yaitu autos, yang berarti aku atau diri. 10. Memiliki gangguan motorik. Gangguan motorik adalah kondisi di mana saraf mengalami kerusakan. Kondisi saraf motorik yang rusak dapat menyebabkan penderita sulit berjalan, berbicara, bahkan bernapas. Karakteristik gangguan perkembangan motorik pada anak. Yang pertama, usia 1 tahun, tapi belum bisa berguling, duduk, atau berjalan. 2. Sulit mengendalikan gerak kepala dan leher, bahkan cenderung terpulai. 3. Otot kaku atau kendur. 4. Keterlambatan berbicara. 5. Si kecil masih kesulitan menelan atau meneguk. Perkenalkan, nama saya Winanda Syaputri M, akhir stambuk 291. Saya akan menjelaskan menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya. Menjadi korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dipaksa, dibujuk, diancam untuk menggunakan narkotika. Tetapi ada juga penyalahgunaan narkotika atau nabza itu dikarenakan rasa ingin tahu, kemudian mencoba-coba, akhirnya menjadi kebiasaan untuk menggunakan narkotika. Kemudian obat-obatan terlarang adalah obat-obatan yang dilarang yang digunakan. Contohnya itu ganja, kokain, heroin, morfin, dan opium.
Tetapi ada juga narkotika golongan 2, yaitu narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya itu betametadol, benzetidin, dan petidin. Kemudian zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Orang yang mengalami adiksi ingin menggunakan zat tersebut secara terus-menerus atau kecanduan. Dan kecanduan narkoba dapat menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan kegiatan atau perilaku berbahaya ketika berada di bawah pengaruh narkoba. Kecanduan narkoba dapat meningkatkan keinginan untuk bunuh diri. Perubahan perilaku karena kecanduan narkoba dapat menyebabkan juga terjadinya masalah perkawinan atau perselisihan antara keluarga, rehabilitasi sosial, dan kegiatan kerohanian. Adapun langkah untuk mengatasi kecanduan narkoba yaitu pemeriksaan, detoksifikasi, stabilisasi, pengolahan aktivitas, atasi dengan layanan rehabilitas BNN, rehabilitasi medis. Perkenalkan, nama saya Nurfaida, Stambuk A40121245. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus dan gangguan perkembangannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang memiliki kelainan lain. Kelainan pada sistem sebral, penggolongan anak tunadaksa ke dalam kelompok kelainan sistem sebral didasarkan pada letak penyebab kelainan yang terletak di dalam sistem syaraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Kerusakan pada sistem saraf pusat mengakibatkan bentuk kelainan yang krusial karena otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat komputer dari aktivitas hidup manusia. Di dalamnya pusat kecerdasan, pusat motorik, pusat sensoris, dan lain sebagainya. Kelainan pada sistem otot dan rangka. Sistem otot dan rangka adalah bagian-bagian atau jaringan-jaringan yang membentuk gugusan otot dan rangka sehingga menjadi koordinasi yang normal dan fungsional dalam menjalankan tugasnya. Kelainan tunadaksa karena bawaan. Kelainan tunadaksa atau cacat ortopedi dapat terjadi karena faktor bawaan yang disebabkan oleh faktor endogen atau gen dari ayah, ibu, dari kedua-duanya, sehingga sel-sel pertama yang tumbuh menjadi bayi telah mengalami cacat. Kelainan ini terjadi karena faktor eksogen yaitu pada awal-awal pertumbuhan sel